Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Umam dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM A101-223-1084. Nah, di sini saya akan membahas satu buah kasus tentang hak kekayaan intelektual di kancah internasional. Kasus yang saya ambil ialah kasus The New York Times yang menggugat OpenAI dan Microsoft atas dugaan pelanggaran hak cipta karena penggunaan materi mereka untuk melatih sistem kecerdasan buatan termasuk ChatGPT. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kerugian miliaran dolar Amerika Serikat dan menekankan pentingnya jurnalisme independen dalam demokrasi. Berikut saya akan tampilkan berita mengenai kasus tersebut. We have some news just coming in this morning. The New York Times suing OpenAI, the creator of ChatGPT, and Microsoft for copyright infringement. The Times says millions of its articles were used to train chatbots that now compete with the Times as a source of information. The paper says the defendants should be liable for billions of dollars in damages. Microsoft is an investor in OpenAI and has incorporated. Dalam kasus tersebut, Times New York mengambil beberapa langkah dalam menuntut Microsoft. Yang pertama, gugatan hak cipta. Times New York menggugat OpenAI dan Microsoft atas dugaan pelanggaran hak cipta dengan mengklaim bahwa perusahaan tersebut menggunakan konten Times New York tanpa izin atau pembayaran untuk melatih kecerdasan buatan generatif dan sistem model bahasa besar. Yang kedua, klaim kerugian. Gugatan tersebut juga menyerukan OpenAI untuk menghancurkan model chatbot dan data pelatihan apapun yang menggunakan materi berhak cipta dari Times New York, serta mengklaim kerugian miliaran dolar berdasarkan undang-undang dan kerugian aktual terkait dengan penyalinan dan penggunaan karya Times New York. 3. Pengadilan Federal Manhattan. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Federal Manhattan dengan Times New York menyerukan OpenAI untuk menghancurkan model chatbot dan data pelatihan apapun yang menggunakan materi berhak cipta dari Times New York. Yang terakhir, komitmen Microsoft. Microsoft sebelumnya telah mengumumkan bahwa jika pelanggan yang menggunakan alat AI kemudian terkena keluhan hak cipta, perusahaan akan menggantikan kerugian dan menanggung biaya hukum terkait. Di Amerika, dasar hukum utama yang mengatur pelanggaran hak cipta seperti itu adalah Undang-Undang Hak Cipta Millennium Digital atau DMCA tahun 1998. DMCA memberikan kerangka kerja untuk perlindungan hak cipta di era digital termasuk ketentuan tentang tanggung jawab penyedia layanan internet dan prosedur pemberitahuan dan penghapusan konten yang dilaporkan melanggar hak cipta. Selain DMCA, hukum hak cipta di Amerika Serikat juga didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 1976 yang telah direvisi yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk menduplikasi, mendistribusikan, dan mempublikasi karya mereka. Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur hak cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual di Indonesia, termasuk hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka. Selain Undang-Undang Hak Cipta, Indonesia juga memiliki berbagai peraturan pelaksana dan peraturan pemerintah yang mengatur aspek-aspek tertentu dari hak cipta. Hal ini termasuk ketentuan tentang pendaftaran hak cipta, hak dan kewajiban pemegang hak cipta, serta tata cara penyelesaian sengketa hak cipta. Dalam perbandingan dengan prosedur hukum di Amerika, berikut beberapa perbedaan yang mungkin terjadi jika kasus serupa ditangani di Indonesia. Pertama, proses hukum. Di Amerika, proses hukum seringkali lebih terbuka dan transparan, dengan pihak-pihak yang terlibat memiliki hak untuk mempertahankan diri mereka di pengadilan. Di Indonesia, proses hukum mungkin lebih formal dan terpusat pada pengadilan dengan prosedur yang lebih terstruktur. Yang kedua, persidangan terbuka. Persidangan di Amerika seringkali terbuka untuk umum, kecuali ada alasan khusus untuk menjaga kerahasiaan. Berbeda di Indonesia, persidangan mungkin lebih tertutup dan terbatas pada pihak-pihak terlibat dalam kasus tersebut. Yang terakhir, mediasi dan penyelesaian damai.
Di Amerika Serikat, mediasi sering digunakan sebagai pendekatan alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Di Indonesia, juga umum mediasi dilakukan, tetapi bisa menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam proses hukum. Selain perbedaan di atas, Indonesia dan Amerika juga memiliki persamaan hukum dalam menangani kasus hak cipta seperti kasus di atas. Berikut saya akan jelaskan. Pertama, hak moral. Kedua negara mengakui hak moral pencipta yang melindungi hak cipta sejak karya cipta ada dalam bentuk fisik. Kedua, penegakan hukum. Kedua negara memiliki sistem penegakan hukum yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak cipta. Terakhir, pengadilan. Kedua negara memiliki pengadilan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan kasus hak cipta. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam kasus ini ialah, meskipun ada perbedaan dalam struktur hukum antara Amerika Serikat dan Indonesia, prinsip-prinsip hak cipta yang mendasari tetap sama, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual dan memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk memperoleh manfaat dari karya-karya mereka tersebut. Itulah penjelasan singkat yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi para pendengar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.